Saya kan kader PDI Perjuangan. Ya, saya meyakini bahwa ideologi PDI Perjuangan itu menjadi ideologi saya dalam berjuang. Kita berpihak kepada wong cilik, kita berpihak kepada mereka yang tertindas. Jadi saya termasuk orang yang pejabat paling senior di KSP. Karena saya melewati 3 kepala staf, Pak Luhut, Pak Teten, dan sekarang Pak Muldoko. Saya membutuhkan seorang pendamping yang ngerti tentang lapangan. Saya membutuhkan seorang pendamping yang memahami tentang Maluku itu seperti apa. Saya membutuhkan seorang pendamping yang mau taruh hati di Maluku sama-sama dengan saya. Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program special interview dan tentunya kali ini on the spot Tribuners. Kita melaporkan langsung nih dari Karangpanjang, Kota Ambon. Tentunya untuk Tribuners membahas terkait dengan tema politik. Tentunya kita tahu bersama bahwa November 2024 mendatang menjadi panggung kontestasi para calon-calon yang akan membawa Provinsi Raja-Raja ini 5 tahun ke depan Tribuners. Dan tentunya di menjelang kontestasi politik ini Tribuners ada salah satu bakal calon yang menjadi orang pertama mengembalikan formulir pendaftaran di 4 partai sekaligus, salah satunya yaitu di PDI Perjuangan. Siapa lagi kalau bukan di samping saya sudah ada narasumber kami Tribuners, Febri Calvin Teteleta, yang selanjutnya akan saya sapa. Bung Febri, ya, halo, apa kabar? Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Memang ya kalau orang lapangan itu pasti ketemu juga dengan orang lapangan. Iya, kita tentunya pernah ke Ambalau, ke Manipa, dan ke Luhu dalam satu hari ya. Oke, itu perjalanan yang cukup panjang, tapi ditempuh dalam waktu yang begitu singkat ya Bung ya? Saya terbiasa seperti itu. Yes, kerja efektif. Kerja efektif begitu ya. Bagus sekali tagline-nya. Oke, Tribuners, ini ada Bung Febri di sini, kita akan bincang-bincang seperti apa kesiapan Bung Febri melaju di panggung kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 di November nanti. Sebelumnya kita tanya dulu apa kabarnya? Ya, sehat. Saya baru tiba dari Jakarta. Saya langsung ke Nasdem, DPW Nasdem untuk mendaftar, mengembalikan formulir, dan pas balik langsung harus siapkan diri untuk tribun. Iya, katanya tadi tuh 7 menit begitu tiba di Kota Ambon Manise ini dan langsung melaju di salah satu partai yang menjadi tujuan Bung Febri tentunya ya. Dan bagaimana rasanya sudah mengembalikan formulir atau melakukan pendaftaran di partai-partai yang sudah dijajal seperti PDIP, termasuk PKB, dan yang terbaru ada Nasdem? Ya, saya rasa itu hasil dari sebuah kerja apik dari tim ya, dan saya harus percayakan tim saya untuk mengatur semua proses, bukan sekedar administrasi, tapi kita menghitung gerak maju kita untuk partai-partai apa aja yang kita harus mendaftar. Dan ini bukan sekedar saya mendapatkan kursi, tetapi saya juga harus seideologi, dan kita mengestimasi ke depan, insya Allah kalau Tuhan berkenan, maka saya bekerja sama dengan partai-partai yang punya visi yang sama juga gitu. Baik, boleh didetailkan kenapa Anda memilih partai-partai ini untuk bakal menaungi atau memberikan rekomendasi itu di kontestasi ini? Iya, jadi yang pertama itu adalah saya kan kader PDI Perjuangan. Ya, saya meyakini bahwa ideologi PDI Perjuangan itu menjadi ideologi saya dalam berjuang. Kita berpihak kepada wong cilik, kita berpihak kepada mereka yang tertindas. Kita punya semangat nasionalisme, dan saya harus mendaftar di PDI Perjuangan. Baik. Ya, yang kedua adalah seperti saya mendaftar di di Perindro. Ya kan, kita lihat bahwa Perindro dengan aspek persatuannya, kita melihat bahwa membangun Maluku ini kan nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Betul. Harus bersama-sama gitu ya. Dengan PKB, saya dekat dengan Caimin, saya tahu bahwa itu anak-anak muda, partai anak muda, kelompok Cipayung, dan saya sebagai kader GMKI kan saya merasa chemistry yang sama untuk kita bangun, di samping kita tahu bahwa latar belakang Nadine, NU itu menjadi bagian dari sebuah nasionalisme religius yang sangat baik di Indonesia, dan saya merasa bahwa menjadi bagian dari jati diri saya juga. Saya ke Hanura, saya melihat bahwa harus taruh hati di Maluku, nggak boleh nggak taruh hati di Maluku. Lalu terakhir di Nasdem, ya kan, saya kan mengambil tema perubahan.
Ya, dan oleh sebab itu saya harus kembali menawarkan diri ke Nasdem, dan di rumah restorasi itu mari kita bangun Maluku dalam sebuah tema perubahan yang lebih baik lagi gitu. Kita akan mendalami ya tema perubahan versi ini Tribuners. Oke, dari Mama Kota ya, Jakarta, ya, kita tahu bersama bahwa jabatan sebelumnya adalah Deputi 1 sampai sekarang ya, Deputi 1 kantor staf presiden begitu, dan punya niat untuk pulang ke rumah. Apa yang membawa Anda kembali? Iya, jadi saya mau jelasin sedikit ya tentang tugas saya selama kurang lebih 9 tahun di kantor staf presiden. Kita itu kan mata dan telinga presiden. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwa kita melayani presiden, program-program prioritas presiden, RPJMN, janji presiden itu nggak boleh meleset. Dan tugas saya adalah di infrastruktur, energi, investasi, kemaritiman, pariwisata, transportasi, dan lingkungan hidup. Jadi mitra saya itu kantornya Pak Luhut. Dan kita punya tim Delivery Assurance Unit, dan kita tektok tiap hari untuk memastikan bahwa semua program prioritas presiden itu harus selesai. Risikonya cuma satu aja, nggak boleh cedera karena ini kebijakan presiden. Jadi saya dalam tugas saya nggak ada urusan dengan siapapun, karena saya memastikan bahwa janji presiden, PSN maupun RPJMN itu nggak boleh gagal. Itu nggak boleh gagal. Jadi Deputi 1 dengan Menko Marves, Deputi 2 dengan Menko PMK, Deputi 3 dengan Menko Perekonomian, Deputi 5 dengan Menko Polhukam, dan Deputi 4 karena dia diseminasi informasi, jadi dia ke semua deputian. Jadi Banmas kita tuh itu seperti West Wing-nya Amerika gitu. Jadi kita mata dan telinga presiden, kita memastikan semua. Jadi tugas kita adalah melakukan debottlenecking. Jadi ada sumbatan, kita harus kateter gitu. Tugas kita adalah melakukan pengendalian. Nah, kata pengendalian ini nggak ada di lembaga yang lain, hanya cuma ada di KSP. Jadi kepala staf presiden dia memimpin semua deputi, dan kita memastikan bahwa tugas-tugas presiden itu nggak ada urusan gitu. Mau siapapun saya bisa panggil di kantor gitu. Ya. Jadi orang banyak berpikir bahwa itu tugas administrasi, enggak. Itu tugas pengendalian yang sangat berat gitu, dan nggak boleh kita main-main di situ. Ritme hidup saya itu adalah jam 10 malam saya tidur, saya bangun jam 2 subuh, dan saya nggak tidur lagi sampai besok malam lagi, jam 10 malam lagi, karena saya harus pastikan bahwa semua memo bergerak dengan baik, semua tugas bergerak dengan baik. Siangnya saya harus pimpin rapat, siangnya saya harus kasih rekomendasi ke presiden lewat kepala staf, dan saya harus memastikan bahwa semua orang, baik tamu dari kementerian, lembaga maupun provinsi, kabupaten, kota, itu nggak boleh sampai mereka punya masalah nggak selesai. Saya harus memastikan itu dengan clear gitu, dan staf saya harus 24 jam dan saya kontrol dari handphone, siapa kerjakan apa, jam 9 pagi saya briefing pagi, jam 4 sore saya briefing sore, dan itu saya memastikan bahwa semua tugas terbagi dengan baik, semua kerjakan apa, dan siapa bertanggung jawab untuk apa harus clear. Karena setelah itu, 2 minggu sekali saya harus laporkan kepada presiden lewat kepala staf tentang semua perkembangan program nasional yang dikerjakan oleh kita, dan bagaimana presiden memonitor. Dan tugas presiden cuma satu aja, harus datang potong pita, bos. Tapi kita yang selesaikan itu semua gitu. Baik, melihat jejak panjang di kantor staf presiden ya, selama itu apakah juga Maluku, Tanah Raja-Raja ini di bawah dalam setiap tugas yang dijalankan di sana? Jadi saya termasuk orang yang pejabat paling senior di KSP. Karena saya melewati 3 kepala staf, Pak Luhut, Pak Teten, dan sekarang Pak Muldoko. Saya punya posisi di KSP itu kan bukan mewakili masyarakat Maluku, ya kan? Karena saya kan profesional, bukan dipilih, bukan lewat election gitu. Tetapi boleh aja tanya bupati seluruh Maluku, tanya aja Pak Gubernur yang baru selesai, atau tanya kepada kepala dinas yang berhubungan dengan bidang saya, pasti saya bantu. Malah surat sampai sekarang masih bantu. Contohnya kita dorong jalan impres daerah, ya itu kan kebijakan presiden melihat bahwa pemerintah daerah itu tidak punya uang untuk membangun jalan atau memperbaiki jalan gitu loh. Jadinya ada impres nomor 3 tahun 2023, dan itu kita pakai ruang itu untuk data. Makanya seperti jalan Haria Saparua, lalu ada Hutumuri, lalu arah ke Lehitu, itu kita dorong, dan beberapa jalan lingkar Babar juga gitu. Jadi itu yang membuat saya dan kepala dinas PUPR sekarang provinsi sementara dorong beberapa ruas-ruas jalan supaya kita bisa memperbaiki jalan itu, di mana status jalan itu kan jalan kabupaten, jalan
provinsi, nggak ada uang gitu. Ya, jadi kita harus bantu supaya pemerintah pusat bisa membantu proses pembangunan jalan gitu. Ya. Di bidang energi seperti itu ya? Oh ya, di bidang energi sekarang ya itu ya kita dorong ke elektrifikasi ya. Yang paling terakhir adalah kita sementara dorong listrik desa. Ya listrik. Jadi kan Maluku ini daerah kepulauan. Ya. Secara teori, Maluku punya elektrifikasi sudah 95 atau 96%, tetapi kan berpusat di pulau-pulau besar. Kita kan nggak bisa tarik transmisi ke pulau-pulau kecil. Nah, oleh sebab itu saya bicara dengan dengan Dirut PLN, boleh nggak bahwa Maluku itu dapat dispensasi, kan tidak boleh lagi bangun mesin diesel, tapi untuk Maluku ada dieselnya gitu. Iya. Lalu nanti kan kita ke depan kita bertransformasi ke gas gitu ya. Tapi sekarang kita sementara dorong supaya pulau-pulau kecil itu berbasis PLTS baterai. Jadi kita tidak bangun lagi power plant di daerah, tapi masing-masing rumah itu ada PLTS gitu. Nah sekarang karena kemarin PMN modal negara kepada PLN tidak diloloskan oleh DPR, nah kita sekarang pakai anggaran PLN untuk dorong Lisdes itu sendiri. Dan Maluku dapat porsi yang cukup besar, ya. Baik. Ya. Kita dikodein biar lihat nggak dilupakan. Ya. Baik, itu tadi sekilas ya terkait dengan tugas-tugas yang dijalankan Bung Febri sebagai Deputi 1 KSP. Nah, kita ngomongin lagi nih tentang kesiapannya menuju ke panggung kontestasi. Apa yang membuat Bung Febri atau sejak kapan itu benar atau keputusan untuk saya nih harus mimpi Maluku, terutama di kontestasi 2024? Ya, jadi itu seriusnya tahun 2021. 3 tahun lalu. Ya, 3 tahun lalu saya dipanggil oleh Kepala Staf Presiden Pak Muldoko. Dia bilang, Feb, lu harus kembali ke Ambon banyak-banyak kali. Saya bilang, iya Pak, saya pasti ke Ambon, ke Maluku karena ada PSN banyak di Maluku, ya kan? Bilang enggak, kamu mau siap nggak maju gubernur atau wali kota Ambon gitu, dia bilang gitu. Dan kita udah diskusi sangat intens dan kita udah putuskan bahwa saya maju menjadi gubernur. Ya, dengan segala perhitungan yang sangat matang. Saya punya hidup, hampir setengah hidup saya selesai di militer. Saya kerjasama dengan militer, dan teman-teman militer, terutama Angkatan Darat, hampir setengah hidup saya dengan Pak Edi Sudrajat, dengan Pak Wiranto, dengan Pak Luhut, dengan Pak Sihombing dulu dan Remisini, dan terakhir dengan Pak Muldoko. Jadi setengah hidup saya terbiasa kerja dengan militer, dan saya waktu Lemhanas, itu saya punya teman-teman sampai sekarang itu 90% itu teman-teman militer semua. Jadi saya terbiasa kerja. Jadi kita kerja dengan sasaran-sasaran yang terukur dan perencanaan yang sangat matang. Siapa kerjakan apa, bertanggung jawab untuk apa, dan tugas terbagi selesai gitu. Jadi saya selalu mau satu aja, disiplin kita untuk kita maju ke depan itu paling penting. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Dalam konteks itu maka saya melihat bahwa setelah saya dan tim kita mengukur bahwa ada banyak sekali indikator-indikator pembangunan yang saya sampaikan kita miris gitu. Kita punya kemiskinan semakin besar, kita punya IPM, indeks pembangunan manusia semakin jauh dari standar nasional, dan ada 5 daerah yang langganan IPM rendah dan kemiskinan ekstrim. Dan kita punya kemajuan ekonomi ada, tetapi kecil dan tidak mempersyaratkan sebuah lompatan besar untuk kita lebih maju lagi gitu. Apalagi kita salah satu provinsi yang belum rebound, belum balik kepada kondisi sebelum COVID. Ya kan? Di samping itu harus kita jujur bahwa kita punya birokrasi tidak merit system, tetapi like and dislike. Birokrasi tidak efektif, tidak efisien, dan menurut saya tata kelola pemerintahan yang seperti ini membuat masalah kita semakin lebih rumit lagi gitu. Nah, itu membuat saya merasa bahwa nggak ada pilihan lain. Saya harus datang ke sini dan saya harus memastikan bahwa kita harus bekerja sama. Saya bukan malaikat. Kita butuh sebuah tim yang kerja yang baik, dan jadi pemimpin cuma satu. Tahu masalah, tahu jalan keluar, dan berani ambil keputusan. Itu penting. Banyak orang tahu masalah, tahu jalan keluar, tapi nggak berani ambil keputusan, nggak berani ambil risiko, takut saya nggak ada urusan. Kalau itu untuk kepentingan banyak orang dan saya hitung dengan matang, saya pasti ambil keputusan. Presisinya saya hitung dengan matang gitu. Baik. Apakah untuk melakukan perubahan yang tadinya
Bung Febri katakan itu harus dengan menjadi seorang gubernur begitu? Dan apakah ketika nanti Anda terpilih menjadi gubernur Provinsi Maluku, dapat yakinkah Anda bisa lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya? Yang pertama adalah kalau kita merubah masyarakat, nggak ada pilihan. Kita harus masuk dalam kekuasaan. Kita harus memimpin, nggak bisa tidak. Saya rasakan itu dalam 9 tahun saya di istana. Dan saya punya keyakinan adalah bahwa satu aja, you rendah hati, serahkan proses ini bersama-sama, dan kita bangun sebuah dinamika kehidupan birokrasi itu yang dinamis, efektif, yang ceria, dan semua orang punya kesempatan untuk mempunyai akses terhadap sebuah perubahan gitu. Dan kita harus buat apa namanya lingkungan yang mempersyaratkan merit system yang lebih baik gitu ya. Jadi apa yang dimaksud adalah nggak ada urusan agama di sini, nggak ada urusan suku atau subetnis di sini. Dia punya kualitas, dia harus memimpin Maluku dan menjadi teamwork yang baik gitu ya. Baik. Ya. Berarti Anda benar-benar mengatakan siap. Kita bisa melihat keseriusan itu dengan langkah Anda untuk mengembalikan formulir di beberapa partai yang sudah tadi kami sebutkan. Siap untuk bertarung di kontestasi politik? Oh ya, saya sangat siap. Saya sangat siap. Jadi gini loh, ada pengalaman Presiden Jokowi ketika dia mengambil keputusan untuk bagaimana kita mengendalikan COVID kemarin. Ya, satu aja Presiden sampaikan, saya butuh kepemimpinan lapangan yang kuat. Itu berarti tumpuannya adalah di kepala-kepala daerah, baik itu di provinsi maupun itu di kabupaten kota. Nah, dalam visi itu saya melihat bahwa Pak Prabowo yang menjadi presiden kita, itu kan seorang nasionalis dan punya visi yang jauh ke depan. Even saya dari PDI Perjuangan, saya yakin saya bisa kerjasama dengan presiden, karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya memastikan bahwa kepentingan rakyat Maluku saya bisa mensuarakan ke pusat. Kenapa? Karena saya tahu posisi-posisi di mana sumber uang, sumber kebijakan, dan bagaimana cara untuk kita menyelesaikan itu dengan baik. Saya nikmati itu 9 tahun, hampir 10 tahun, dan saya mengerti tentang proses bagaimana mengelola pemerintahan ini sehingga kita punya optimisme yang baik, kita bisa mendorong proses sumber daya alam kita dengan baik, dan kita bisa mendorong sumber daya manusia kita dengan baik untuk kita mendapatkan sebuah kemajuan pembangunan yang lebih baik di Maluku gitu ya. Baik, ngomongin tentang presiden nih, apa sudah minta dukungan gitu secara langsung ke presiden? Oh, enggak, itu jauh itu masalah lain. Tapi minimal dari kepala staf saya dapat dukungan penuh. Oh gitu. Ya. Oke, dukungan penuh ya. Iya. Itu udah ada restu berarti ya. Oke. Siap berarti tadi menyatakan kesiapannya meskipun nantinya ini rekomendasi keluar ya dari partai begitu ya. Kalau nantinya berhadapan dengan para petahana ataupun calon petahana cuma satu aja, nggak parah gitu. Gimana tuh Bung? Atau calon-calon kandidat yang menurut di publik punya kekuatan yang satu aja gini. Jadi kan seseorang ketika dia maju, dia pasti hitung gerak maju lawan dan gerak maju dia sendiri gitu, dengan semua potensi yang ada gitu. Dan proses itu kan saya hitung dengan matang terhadap dinamika calon lawan saya maupun juga dinamika konteks yang akan saya hadapi gitu. Nah itu kan bagaimana merancang sebuah operasi kan kita mendorong itu dengan baik gitu sama-sama gitu. Terkait dengan calon kriteria pendamping nih ya, baik sudah terpublis di luar sana ya, kita lihat dari berbagai unggahan sosial media ataupun beberapa statement yang juga pernah keluar gitu ya. Kriterianya seperti apa? Apakah pilihan Panak yang kemarin ramai itu sudah ditempatkan dan kenapa memilihnya? Ya, intinya itu adalah bahwa saya membutuhkan seorang pendamping yang ngerti tentang lapangan. Saya membutuhkan seorang pendamping yang memahami tentang Maluku itu seperti apa. Saya membutuhkan seorang pendamping yang mau taruh hati di Maluku sama-sama dengan saya. Satu aja yang saya proses adalah bahwa ini proses ini kan bukan proses 1-2 hari, ini proses 2 tahun yang lalu. Yang saya maintenance dengan hati-hati,
dan ketika konklusinya, kesimpulan ada di Fanat, maka itu sebuah keputusan pribadi kita dua, yang kedua bawa ke partai, dan saya berharap keputusan partai juga bisa mengamini proses kita. Tetapi kalau ada keputusan partai yang lain, maka kita juga harus mempertimbangkan itu dengan matang gitu. Nah ini proses ini kan proses politik yang sangat dinamis. Tapi kalau kita dua sendiri, kita dua punya chemistry yang ada. Saya punya pengalaman di pusat yang saya yakini bisa menjadi modal bagi saya di Maluku. Saya diperhadapkan dengan proses Fanat yang kuat di lapangan. Menurut saya ini dinamika ini sangat baik untuk kita mendapatkan sebuah akselerasi proses pembangunan yang lebih baik dalam bentuk kebijakan dan eksekusi. Ya, gitu. Ya. Baik, mengantisipasi mungkin Fanat bakal disunting orang lain begitu, apa yang Anda lakukan? Saya orang yang sangat terbuka terhadap sebuah keputusan proses politik. Karena bagi saya, kekuatan membangun Maluku itu bukan ada di orang, tapi ada di sistem. Dan saya mau bangun sistem. Sehingga ke depan, katakanlah kalau saya dipercayakan dan diridhoi oleh Tuhan untuk memimpin Maluku, maka saya akan meletakkan sistem sehingga pasca saya, siapapun jadi gubernur, pasti sistem itu sudah berjalan dengan baik. Dan saya terbiasa dengan sistem. Di kantor saya, di kantor saya presiden, kita kerja dengan sistem. Jadi kayak contoh, saya setiap pagi, entah itu saya mau tugas di Amerika, saya mau tugas di Eropa, di mana, setiap pagi jam 9 pagi, saya mesti briefing pagi. Untuk saya mengecek siapa kerjakan apa dan bertanggung jawab untuk apa hari itu. Jam 4 sore, saya harus briefing sore untuk evaluasi semua. Kalau saya nggak ada, itu sistem jalan. Sistem jalan. Sekarang seperti sore ini, itu sistem jalan. Dan sebentar malam, saya sudah pasti dapat laporan bahwa semua staf kerjakan apa, dan saya membangun sistem. Kita terbiasa dengan sistem. Jadi ini yang membuat kita tidak lagi terjebak dengan like and dislike. Kalau Ajeng harus bantu saya di posisi ini karena Ajeng punya kemampuan dan saya tahu kapan Ajeng punya penugasan dan kapan saya harus tarik Ajeng dan saya harus geser kemana, itu bukan karena saya suka nggak suka, tapi karena kemampuan dan tupoksi yang gitu. Dan itu membuat saya merasa clear karena saya akan bangun sistem, bukan saya bangun personifikasi dan one man show. Enggak boleh gitu. Ya, gitu. Biasa ya. Bekerja bergantung pada sistem dan bukan pada perorangan. Oke, ini tak terasa kita ngobrolnya 30 menit. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan kami, tapi kami akan simpan untuk diskusi berikutnya ya, Bung ya. Oke. Dan lebih baik panggil saya Bung, gak usah panggil Pak gitu. Saya even satu waktu ketika saya harus jadi gubernur, tetap kata Bung itu lebih penting, lebih enak di telinga daripada ya. Dan menurut saya itu ya identitas Malukas, Ambonese, ya. Kami juga tadi sebenarnya sempat ngobrol, enaknya dipanggil Pak ya, kalau Pak gitu kan. Iya. Banyak orang bilang saya kaku ya, ya enggak kan? Tapi tidak, kalian jangan khawatir. Ini ada satu pertanyaan titipan sebelum kami closing ya. Oke. Apakah Maluku harus dipimpin oleh aktivis karena sebelumnya militer gagal memimpin? Pertanyaan titipan yang dalam kehidupan demokrasi menurut saya nggak boleh kita mendikotomi sipil militer. Itu sesuatu yang nggak sehat. Yang ada adalah bagaimana kemiskinan dan kesejahteraan. Siapapun latar belakang dia, entah itu dari militer, entah itu dari aktivis, entah itu juga mungkin dari birokrat. Tapi kalau dia mampu memimpin Maluku lebih baik, kenapa kita nggak kasih kesempatan untuk itu? Jadi mendikotomikan antara sipil dan militer menurut saya itu nggak sehat dalam demokrasi Indonesia atau di Maluku di tengah-tengah reformasi yang setelah kita toh katakanlah Pak Jokowi seorang sipil yang latar belakangnya bukan seorang ningrat politik di Indonesia, cuma seorang pengusaha, tapi toh bisa membuktikan diri 10 tahun memimpin yang baik gitu. Nah sekarang kalau ada Pak Prabowo dan latar belakang militer, itu bukan karena dikotomi sipil militer, tapi memang karena kemampuan seseorang yang kebetulan berasal dari militer atau berasal dari sipil. Menurut saya dikotomi itu kita harus hapus dari pemikiran kita di Maluku. Intinya adalah siapa yang bisa memimpin Maluku itu menjadi hal yang mesti dipertimbangkan dengan baik gitu. Baik, terima kasih saya yang sudah mengingatkan untuk pertanyaan ini ya. Terima kasih. Menutup perjumpaan kita akan mendengarkan closing statement. Bung Febri, silakan pertanyaan di sini. Jadi saya selalu berpesan bahwa jangan lelah bikin baik untuk Maluku. Jangan lelah untuk mencintai Maluku. Satu aja, kalau percaya FCT, Batam FCT bikin baik Maluku.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jeng, makasih Jeng. Baik, Tribuners, semoga dengan apa yang sudah kita obrolkan hari ini menjadi salah satu nilai ukur juga untuk para Tribuners berkenalan lebih jauh bersama dengan calon-calon pimpinannya yang akan memimpin Provinsi Maluku 5 tahun ke depan, dan selamat menikmati proses ini hingga nanti di hari pemilihan nanti. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang kece saya, Febri. Semoga prosesnya lancar. Amin. Terus proses ini terus mengaplikasikan sistem demokratis yang keren di Provinsi Maluku. Akhir kata saya Ajeng Hatalea dan seluruh tim redaksi yang bertugas di sore hari ini dari Karangpanjang, Ambon, Kota Ambon tentunya pamit. Kita jumpa di special interview on the spot besok mungkin dengan calon siapa lagi ya. Komen boleh. Selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.